Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait spesialis public relation area. Jadi next. Oke, ini adalah anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Al-Ghifari, ada Muhammad Zaki Haris, Muhammad Maulana, dan Rafli Imam Mutakin. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada Financial Public Relation. Jadi, hubungan masyarakat keuangan atau PR merupakan elemen krusial dalam strategi komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan prospek bisnis kepada para pemegang saham dan investor. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap kinerja prospek perusahaan. PR keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas pasar dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan memastikan informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan tepat waktu. Selanjutnya ada industri overview. Industri hubungan masyarakat keuangan atau PR mencerminkan keragaman dan dinamika dalam konteks komunikasi perusahaan terhadap para pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya. Profesional PR keuangan berasal dari beragam latar belakang, termasuk mantan jurnalis keuangan senior, banker, broker, dan lulusan baru yang memiliki minat atau keahlian khusus di bidang keuangan. Permintaan akan layanan PR keuangan cenderung meningkat selama periode pertempuran pengambil alihan, penawaran umum perdana, serta aktivitas pasar signifikan lainnya. Hal ini tercermin dalam peningkatan pendapatan beberapa perusahaan PR ternama seperti Lanson Communication, Hill dan Knowlton, Fishburne Hedges, dan Weber Sandwich Worldwide yang menangani konsultan PR keuangan. Faktor-faktor seperti pertempuran pengambil alihan dan penawaran umum perdana, terutama di sektor .com, memicu permintaan akan layanan konsultan PR keuangan. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti pengenalan ISAS, Individual Saving Accounts, sebagai alat tabungan seperti pengenalan seperti turut memengaruhi dinamika industri PR keuangan. Meskipun pasar PR klasik cenderung mengalami penurunan, layanan PR di sektor jasa keuangan terus berkembang tanpa hambatan, menunjukkan pentingnya komunikasi efektif dalam menjawab perubahan-perubahan pasar dan regulasi. Dengan demikian, gambaran industri PR keuangan mencerminkan kebutuhan dan spesialisasi dan fleksibilitas dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam dunia keuangan. Selanjutnya ada challenge dan responsibilities atau tantangan dan tanggung jawab. Tantangan dan tanggung jawab dalam hubungan masyarakat keuangan atau PR tercermin dalam berbagai aspek yang menjadi fokus utama para profesional PR dalam industri keuangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga akurasi dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dan investor karena sensitivitas produk yang mereka tangani, yakni saham perusahaan. Setiap informasi yang disampaikan dapat berdampak signifikan pada harga saham dan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, para praktisi PR keuangan harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau memanipulasi harga saham, sesuai dengan prinsip integritas dan transparansi yang menjadi landasan dalam praktik PR. Selanjutnya ada Practice and Communication Channel atau praktik dan saluran komunikasi. Jadi, praktik dan saluran komunikasi dalam hubungan masyarakat keuangan melibatkan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat kepada para pemangku kepentingan. Salah satu praktik utama adalah penyelenggaraan briefing analis, di mana para profesional PR keuangan menyediakan informasi mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, proyeksi masa depan, dan rencana strategis. Briefing semacam itu membantu analisis dalam membuat rekomendasi investasi kepada klien mereka dan juga membantu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi pasar terhadap kinerja dan rencana bisnis mereka. Selain itu, pertemuan institusi menjadi bagian penting dari praktik PR keuangan di mana perusahaan mengatur pertemuan langsung antara manajemen senior dan pemegang saham institusi.
Pertemuan semacam itu memberikan kesempatan bagi pemegang saham institusi untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada manajemen perusahaan serta memberikan umpan balik yang berharga tentang pandangan mereka terhadap strategi dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Investor Relation and Shareholder Engagement atau hubungan investor dan keterlibatan pemegang saham. Hubungan investor menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah pemegang saham, terutama akibat privatisasi dan deregulasi yang mengakibatkan pemegang saham swasta yang mungkin tidak lagi merupakan profesional keuangan yang terampil. Jika memang pernah, mereka cenderung lebih tertarik pada sisi kualitatif perusahaan, yaitu posisi bisnis dan strategi korporat, daripada sisi kuantitatif, misalnya seperti laporan laba dan raca. Hubungan yang baik dengan pemegang saham menjadi hal yang penting dalam bisnis. Seiring dengan demokratisasinya pemegang saham, kemungkinan besar akan termasuk konsumen. Dengan demikian, pemegang saham BP dapat didorong untuk membeli bensin BP, sedangkan pemegang saham X mungkin dipersuasi untuk mengambil pinjaman pribadi. Kegiatan hubungan investor biasanya meliputi penyebaran laporan tahunan dan akun serta organisasi rapat umum pemegang saham tahunan, dan komunikasi pernyataan, misalnya strategi korporat perusahaan. Biasanya sebuah situs web yang komprehensif juga dapat dikembangkan. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada internal public relation. Internal public relation ini adalah bagian dari public relation perusahaan yang memiliki tanggung jawab membina dan mengelola hubungan dengan publik internalnya. Publik yang dimaksud di sini adalah kelompok individu yang terikat oleh kesamaan kepentingan dan juga terlibat dalam satu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam perusahaan, publik yang dimaksud adalah karyawan, pemegang saham, departemen, biro, serta unit terkecil dalam instansi perusahaan. Boleh next. Kemudian yang pertama yaitu ada pentingnya hubungan manajemen dan karyawan. Komunikasi internal telah berkembang pesat dari jurnal-jurnal yang sponsori manajemen di masa lalu menjadi sistem komunikasi internal yang terorganisir dengan baik. Ada beberapa alasan untuk hal ini, yang termasuk yaitu persyaratan yang lebih besar bagi perusahaan untuk memberikan informasi kepada karyawannya tentang kebijakan dan urusan keuangan, termasuk laporan pembukuan tahunan. Kemudian meningkatkan demokratisasi industri berdasarkan pola direktur pekerja, dewan pekerja, dan juga komite pekerja di benua Eropa. Kemudian meningkatkan kepemilikan karyawan atas aktivitas perusahaan melalui privatisasi, pembelian manajemen, skema pemilikan saham, dan juga skema gaji terkait kinerja. Kemudian tersedianya teknologi komunikasi baru yang memudahkan dalam mengatur dan melakukan komunikasi internal. Teknik-teknik ini mencakup situs web internet, majalah, video, webcast, TV bisnis, jurnal, telekonferensi, telepon seluler, email, dan pesan teks SMS untuk personel lapangan. Dan juga semakin pentingnya industri jasa di perkenan barat dengan referensi khusus, penilaian berbasis pengetahuan misalnya perbankan investasi, layanan pemasaran, desain, dan pengembangan situs web. Kemudian yang kedua ada kualitas dan hubungan internal. Fokus pada pengelolaan kualitas dan hubungan internal dipicu oleh pengembangan lingkaran kualitas dari Jepang, dewan produktivitas di Singapura, jaminan kualitas di Inggris, dan kualitas di Amerika. Semuanya merupakan ekspresi keinginan untuk mencapai kesempurnaan dalam industri manufaktur, produk, dan juga jasa. Teknik ini kemudian berkembang menjadi konsep manajemen kualitas total atau TKM, di mana TKM dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seluruh karyawan dan perbaikan terus-menerus terhadap produk dan layanan organisasi. Program yang ditujukan untuk memulihkan kepuasan nasabah setelah kejadian krisis, misalnya bank membuat biaya cerukan untuk nasabah yang jarang melakukan penarikan berlebih, yang memiliki cukup uang di rekening bank lain, pada akhirnya mungkin memerlukan masukan dari 4 fungsi yang tercantum di atas. Sebagai berikut, yang pertama yaitu ada manajemen operasi, yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia, ketiga manajemen pemasaran yang harus dilibatkan dalam desain untuk layanan, memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi persyaratan pelanggan dan promosi selanjutnya dari layanan yang desain ulang. Kemudian manajer totalitas akan dilibatkan dalam memantau kualitas dan mengembangkan perbaikan dari dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan mungkin merupakan kata kunci pada tahun 1990-an. Tentu saja manajemen yang kompeten telah memberdayakan karyawan selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, pekerjaan di beberapa industri sangat memerlukan keterampilan sehingga karyawan hanya melakukan tugas-tugas sederhana, seringkali sebagai bagian dari tugas yang lebih luas dan tidak diketahui sehingga tidak mengetahui peran yang mereka mainkan dalam rantai nilai.
Melalui pemberdayaan, karyawan harus merasa bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menangani suatu masalah secara holistik sesuai keinginan mereka. Kedengarannya sederhana, namun banyak organisasi yang mempunyai birokrasi bawahan untuk memastikan bahwa karyawan tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Jika ada, misalnya seorang konselor universitas biasanya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah nilai mata kuliah mahasiswa di Inggris. Namun jika mereka merasa diberdayakan, mereka akan dapat membuat rekomendasi untuk penangguhan atau restitusi bagi siswa tertentu yang layak menerima hal tersebut. Yang keempat ada audit komunikasi internal. Sejumlah perusahaan saat ini berusaha payah mengundang unit penelitian profesional untuk melakukan survei sikap karyawan atau audit komunikasi internal untuk mengukur sikap karyawan dan tingkat semangat kerja staff. Seringkali mewujudkan betapa sedikitnya pengetahuan manajemen tentang karyawannya dan juga betapa sedikitnya pengetahuan karyawan tentang perusahaan tempat mereka bekerja. Hitchen and Daly 2002 menyarankan agar karyawan ditanyai persepsinya terhadap sebagai aspek terdiri dari berikut ini. Utama yaitu ada komunikasi internal, kemudian partisipasi dan keterlibatan karyawan, loyalitas dan komitmen karyawan, semangat staf, reputasi institusi, etika, pengakuan atas kontribusi karyawan, penyelarasan tujuan perusahaan, departemen, tim, dan individu, kepemimpinan, peluang kembangan karyawan, dan pemanfaatan sumber daya. Kemudian yang kelima ada teknik PR internal. PR internal dapat ditempatkan di bawah 3 judul komunikasi ke atas, ke samping, dan juga ke bawah. Hal ini masing-masing mencakup hubungan karyawan manajemen, hubungan karyawan-karyawan, dan juga hubungan manajemen karyawan. Kemudian yang keenam ada komunikasi ke atas. Bagaimana cara komunikasi dengan manajemen terlebih lagi, bagaimana mereka dapat didorong untuk melakukan hal tersebut. Karena mungkin mereka tidak berpikir bahwa mereka harus tahu atau bisa melakukannya. Mereka mungkin berpikir bahwa salah-satunya cara mereka berkomunikasi dengan manajemen adalah melalui pengurus serikat pekerja. Dan hanya jika mereka mempunyai sesuatu untuk dikeluhkan. Namun komunikasi di atas bukan hanya atau bahkan tentang keluhan. Fasilitas untuk berbicara dengan pemimpin adalah kemampuan untuk memiliki, mengidentifikasi, bergabung, dan berpartisipasi. Kemudian ada beberapa metode komunikasi ke atas meliputi surat membaca, skema saran, artikel jurnal internal, dan lokal karya spesialis. Yang pertama ada surat membaca, yang kedua ada skema saran, yang ketiga ada artikel jurnal rumah, yang keempat ada lokal karya spesialis. Beli next. Kemudian ada komunikasi ke samping. Komunikasi menyamping dihargai dalam organisasi di mana terdapat hubungan baik antara anggota staf dan mereka tertarik pada urusan satu sama lain. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya lingkungan kerja yang bersahabat atau karena peran staf dalam organisasi bersifat berpindah-pindah. Hal ini dapat membuat organisasi lebih menarik untuk bekerja. Humas internal untuk mengembangkan komunikasi sampingan dapat mencakup jurnal internal, grup staf, dan acara sosial, serta berita staf. Yang pertama ada iklan jurnal rumah baris, yang kedua ada klub staf dan acara sosial, kemudian ada juga berita staf. Kemudian yang kedelapan ada komunikasi ke bawah. Yang pertama yaitu laporan dan akun tahunan. Hal ini dapat dijelaskan secara grafis dan dalam bahasa yang lugas dalam jurnal cetak atau secara visual dalam majalah video atau webcast. Kemudian ada dokumen kebijakan perusahaan. Manajemen PR yang harus mengetahui semua rencana perusahaan mungkin harus menggunakan bentuk komunikasi yang mendesak daripada menunggu terbitan jurnal berikutnya. Ini mungkin termasuk internet, email, dan webcasting. Ini mungkin juga melibatkan rapat umum perusahaan yang wajib dihadiri oleh semua karyawan. Kemudian ada pengumuman janji temu. Semua penunjukan atau perubahan adalah harus dikomunikasikan pada staf segera mungkin. Staf harus selalu memahami struktur manajemen. Kemudian ada identitas perusahaan dan perikanan perusahaan. Dan juga ada jurnal rumah, dan yang terakhir ada sesi pengarahan bertingkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi peran public relation dalam krisis manajemen. Cara terbaik untuk menghancurkan reputasi seseorang atau sebuah organisasi adalah dengan ketidaksiapan menghadapi segala macam krisis dan gagal mengambil sikap terhadap isu-isu yang tepat, menurut Hayes di tahun 2001. Lalu menurut Person, di tahun 2002, krisis yang tidak ditangani dengan baik dapat menghancurkan sebuah organisasi. Namun apakah ini masuk dengan krisis? Menurut White dan Mazur, sebuah krisis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tingkat ancaman yang tinggi terhadap nyawa, keselamatan, atau eksistensi organisasi. Lalu kedua, ada tekanan waktu, yang berarti bahwa para pengambil keputusan harus bekerja dengan segera untuk menyelesaikan situasi tersebut. Yang ketiga, stres ditempatkan pada mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola situasi sebagai akibat dari pentingnya keputusan yang dibuat.
Sen dan Egelhoff menyatakan bahwa krisis dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan teknologi, dan alasan-alasan sosial, misalnya perang dan terorisme. Lalu bencana alam atau manajemen. Mereka menguraikan bahwa penyebab krisis itu penting karena menentukan di mana kesalahan harus dilimpahkan. Contoh-contoh krisis yang mungkin terjadi antara lain penculikan eksekutif, perusakan produk, kebocoran keamanan, perilaku tidak etis, kekerasan di tempat kerja, dan sebagainya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada 3P dalam manajemen krisis. Pertimbangan utama dalam manajemen krisis adalah kecepatan di mana personil hubungan masyarakat dan manajer krisis lainnya harus bertindak. Masalah ini diperparah dengan kecepatan komunikasi modern yang luar biasa. Manajer hubungan masyarakat modern harus memperhitungkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Ini adalah sikap yang realistis, bukan fatalistik. Ini adalah bidang khusus hubungan masyarakat yang membutuhkan kemampuan 3P dalam manajemen krisis, yaitu pencegahan atau prevention, persiapan atau preparation, dan penyediaan atau provision. Yang pertama ada pencegahan atau prevention. Sangat mudah untuk bersikap bijak setelah kejadian dan mengatakan seandainya saja kita tidak melakukan ini atau seandainya saja kita tidak melakukan ini, maka hal ini tidak akan terjadi dan seterusnya. Seringkali bencana terjadi karena manajemen atau pengelolaan yang buruk. Hal ini terjadi setiap saat, bahkan dalam kehidupan hubungan masyarakat sehari-hari. Penyebab dari setiap bencana bervariasi antara optimisme yang berlebihan dan terkadang keserakahan yang egois. Dalam beberapa kasus, terdapat bukti adanya korupsi. Manajer hubungan masyarakatlah yang harus mewakili hati nurani sebuah organisasi atau perusahaan. Karena dia bukan hanya juru bicara, tapi juga penjaga nama baik dan reputasi. Yang kedua ada preparation atau persiapan. Dalam preparation ini ada dua hal yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis. Yang pertama, harus ada komite krisis dasar yang terdiri dari orang-orang seperti kepala eksekutif, manajer personalia, dan sebagainya. Lalu yang kedua, orang-orang ini harus melakukan kontak secara teratur melalui pertemuan, email, ataupun telekonferensi, sehingga prosedur dapat ditinjau dan diperbaharui, termasuk koordinasi yang cepat jika terjadi bencana. Sebagai contoh, kebutuhan media terus berubah, termasuk akses ke media melalui fasilitas komputer online. Salah satu tujuan dari prosedur yang terencana ini adalah untuk memastikan bahwa semua anggota komite krisis memiliki akses atau menerima informasi yang sama, sepakat tentang apa yang dapat dikatakan kepada media, dan secara konsisten memberikan informasi yang sama. Hal ini diperlukan karena rilis informasi harus dikontrol, bukan karena organisasi takut untuk berterus terang, namun karena mungkin ada komitmen atau protokol yang harus dipatuhi. Terdekat harus, misalnya jika seseorang terbunuh, keluarga terdekat harus diberitahu terlebih dahulu. Mungkin juga ada implikasi hukum atau asuransi jika dipertanggungjawabkan, jika pertanggungjawaban diakui. Dan P yang terakhir adalah provision atau penyediaan informasi. Media akan menuntut segala jenis informasi, meskipun mereka tidak memiliki hak untuk itu. Mereka berbisnis, dan bagi mereka berita buruk adalah berita baik yang membantu menjual koran dan menarik khalayak. Organisasi memiliki tanggung jawab sendiri terhadap dirinya sendiri, karyawan, distributor, pemegang saham, dan lainnya. Jadi keseimbangan diperlukan ditambah dengan pengetahuan bahwa setiap krisis mengundang kritik, benar ataupun salah. Kesimpulan yang sering diambil adalah bahwa organisasi akan disalahkan ketika terjadi kesalahan dan tidak akan mendapatkan simpati. Seringkali publik merasakan permusuhan, prasangka, dan ketidaktahuan. Organisasi dapat dituduh apatis dan bahkan lalai dalam kasus-kasus ekstrim. Bahaya yang berlawanan dan jelas adalah menempatkan perusahaan dalam citra yang buruk dengan mencoba menutupi informasi yang mungkin akan muncul di kemudian hari dan mencoba mengalihkan kesalahan kepada perusahaan lain. Boleh di next. Selanjutnya ada do and don'ts dari manajemen krisis dalam hubungan masyarakat. Untuk do-nya adalah yang pertama ada tunjuklah juru bicara yang kredibel dan terlatih dan ungkapkan fakta yang terkoordinir dan konsisten. Lalu kedua, kumpulkan semua fakta dan sebarkan dari satu pusat informasi terpusat. Dan yang terakhir ada informasi harus mudah diakses oleh media sehingga mereka tidak perlu mencari berita ke sumber lain. Lalu don'ts-nya adalah jangan katakan no comment karena akan menimbulkan spekulasi. Yang kedua, jangan menyimpang dari kebijakan perusahaan atau prosedur krisis yang telah disepakati. Dan yang terakhir, jangan membuat pernyataan off the record
Tidak ada yang namanya pernyataan off the record. Boleh di next. Selanjutnya ada krisis by criticism. Banyak perusahaan telah menerima liputan media yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari penuntutan di bawah Undang-Undang Deskripsi Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan berbagai undang-undang pelabelan. Mulai dari deskripsi yang menyesatkan dalam brosur liburan hingga pelabelan produk makanan yang tidak memadai. Kode etik seperti yang dibuat oleh Komisi Televisi Independen, Otoritas Radio dan Institut Hubungan Masyarakat, dan Asosiasi Konsultan Hubungan Masyarakat dapat menyebabkan publisitas yang merugikan jika rekomendasi mereka dilanggar. Hal-hal yang menyinggung perasaan dipublikasikan secara luas di media. Demikian juga keluhan kepada ITC meskipun iklan TV diperiksa sebelum ditayangkan. Next slide. Lalu selanjutnya ada product recall. Risiko krisis yang selalu ada adalah kegagalan produk. Mungkin tidak terlihat sebagai hubungan masyarakat yang baik jika harus mengakui bahwa suatu produk rusak. Namun cara terbaik untuk memulihkan nama baik seringkali adalah dengan segera mengakui kesalahan tersebut dan mengatur penarikan secepat mungkin. Agar cacat dapat diperbaiki, tidak ada gunanya bersikap malu-malu dan mencoba bersembunyi di balik alasan atau menangani masalah secara diam-diam, karena hal ini seringkali hanya akan memperburuk keadaan. Kunci dari penarikan produk adalah kecepatan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada sponsorship. Next. Yang pertama ada growth of sponsorship. Di masa lalu, para donatur kaya mensponsori seni dan layanan sosial melalui tindakan filantropis. Para komposer, pemain, dan seniman bergantung pada dukungan dari gereja, bangsawan, aristokrasi, dan bisnis. Yang terakhir termasuk orang-orang seperti Henry Ford dan Henry Ted. Modern yang setara dengan filantropi ini adalah sponsorship dan sekarang dianggap lebih sebagai investasi bisnis daripada gerakan filantropis. Hal ini tidak hanya sekedar membangun citra perusahaan itu sendiri, juga bukan sekadar kegiatan membangun citra perusahaan. Sponsorship sering dilakukan karena mereka mampu mencapai hasil yang signifikan, liputan media massa yang signifikan. Bidang-bidang tersebut misalnya olahraga, hiburan, yang mendapatkan liputan media massa yang paling banyak seringkali menjadi subjek sebagian besar aktivitas sponsorship. Sponsorship kini menjadi bisnis bernilai miliaran pound sterling karena media massa secara paradoks secara bersamaan terpecah-pecah dan mengglobal. Seiring dengan semakin terintegrasinya kampanye, komunikasi pemasaran, dan acara-acara seperti Piala Dunia dan Olimpiade, film-film Hollywood, dan film-film menarik bagi khalayak global. Oke, next. Yang kedua ada the nature of sponsorship. Sponsorship mungkin tidak sepenuhnya dilakukan untuk tujuan hubungan masyarakat, tetapi bahkan ketika tujuan utamanya adalah pemasaran atau periklanan, ada elemen hubungan masyarakat yang penting. Jika kita mempertimbangkan beberapa aspek pemasaran dan periklanan terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk merinci dan mendefinisikan konten hubungan masyarakat. Sebagian besar sponsorship olahraga yang lebih besar dilakukan karena acara-acara populer ini menerima liputan TV, pers atau media lainnya yang ekstensif yang mengakibatkan penyebutan nama sponsor secara berulang-ulang oleh media atau pihak lain termasuk para pendukung. Industri tembakau tidak lagi diizinkan untuk beriklan di radio atau TV dan di papan reklam dan majalah di Inggris. Akibatnya perusahaan tembakau menggunakan sponsorship terutama dengan acara seni dan olahraga. Di Inggris, perusahaan tembakau akan terus dapat mensponsori acara olahraga global seperti Formula 1 hingga 1 Oktober 2006. Meskipun pemerintah Inggris telah mengumumkan bahwa undang-undang untuk melarang sponsorship tembakau tetap ada dalam agendanya. Next. Oke, yang ketiga ada organization of sponsorship atau organisasi sponsorship. Ada dua sisi dalam sponsorship, yaitu pihak yang mencari dana dan pihak yang ingin terlibat dalam sponsorship. Mereka belum tentu bersimpati satu sama lain. Sponsor
potensial mungkin ingin melakukan sesuatu yang secara tradisional tidak memiliki hubungan komersial dan mungkin menganggapnya tidak diinginkan. Sebaliknya, sebuah organisasi atau orang yang membutuhkan dana mungkin membuat kesalahan dengan membayangkan bahwa bisnis kaya dan karena itu cenderung menjadi dermawan yang bersedia, tanpa menyadari bahwa perusahaan komersial akan bertanya apa untungnya bagi mereka. Di antara ada agen spesial yang mencocokkan calon sponsor dengan penerima manfaat yang sesuai dengan merencanakan serta menjalankan seluruh program sponsorship. Di antara beberapa konsultan paling terkenal di Inggris yang mengkhususkan diri dalam sponsorship adalah Saatchi dan Saatchi The Cost, The Concerning, Oxagon Marketing, Hill Knowlton, dan MNC Satanic Sponsorship. Oke, next. Selanjutnya ada reason for sponsorship. Yang pertama itu ada citra dan identitas perusahaan. Melalui sponsorship, sebuah perusahaan dapat membuat logo, rumah warna, tipografi, corak, dan representasi fisik lainnya untuk mengintensifikasi pengenalan identitas perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga dapat mempromosikan apa yang perusahaan tersebut melalui berbagai jenis sponsorship, dengan harapan untuk memastikan bahwa merek tersebut diasosiasikan dengan citra tertentu. Yang kedua ada kesadaran audiens. Sponsorship menawarkan pengulangan intensif terhadap merek pada sponsor dengan asosiasi yang halus kepada penerima sponsor. Orang cenderung mempercayai hal yang sudah mereka kenal. Sponsorship dapat menjadi cara untuk menembus pasar asing di mana nama tidak dikenal ini adalah sebagai sorry Manchester United Football. Karena ada banyak besar penggemar mereka di timur jauh, kerjasama antara New York Yankees dan Manchester United mungkin kedua perusahaan untuk memasarkan barang dagangan mereka di Inggris dan Amerika Serikat. Iklan tradisional metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran bisa jadi lambat dan mahal atau bahkan ilegal beberapa bagian dunia. Sponsorship sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran di antara kelompok sasarannya karena mengeksploitasi bentuk dasar dari periklanan, pengulangan tanpa kesimpulan yang lebih terbuka seperti dalam iklan yang terkadang dapat menyinggung perasaan pemirsa. Yang ketiga ada hubungan karyawan dan pelanggan. Karyawan mungkin bangga dengan kegiatan sponsorship perusahaan mereka dan perusahaan mereka mungkin dapat berpartisipasi di dalamnya. Asuransi Cornell menemukan bahwa dukungan mereka untuk kritik tes match menikmati spin-off menjadi pendorong semangat bagi staf mereka. Sponsor kuda pacu dan pelompat rintangan telah membawa rombongan karyawan ke acara-acara untuk melihat kuda-kuda tersebut, sementara Betsy telah menyediakan tiket dari sponsor detach yang tersedia bagi para staf. Manfaat yang sangat baik yang terkadang muncul dari sponsorship adalah bahwa para penerima sponsor menyediakan fasilitas untuk mengadakan acara baik untuk staf maupun untuk klien. Hal ini dapat berkisaran dari penyelenggara peserta untuk pengunjung untuk hari tamasya staf di museum misalnya hingga penyediaan tiket gratis untuk kotak eksklusif di pertandingan sepak bola hingga penyediaan tiket gratis untuk teater. Oke, next. Selanjutnya ada essential consideration in sponsorship programs atau pertimbangan penting dalam sponsorship. Saat berinvestasi dalam sponsorship, penting untuk menentukan apakah sponsor yang diusulkan sesuai dengan pengeluaran dan menjanjikan hasil yang diinginkan. Terkadang ekspektasi didefinisikan dengan jelas, namun ekspektasi tersebut mungkin tidak jelas dan tidak mungkin terpenuhi. Yang pertama itu ada liputan media. Pertimbangan utama adalah di mana dan jenis liputan media yang diharapkan sebagai hasil dari sponsorship. Tidak semua sumber media akan memberikan kredit kepada sponsor. Biasanya perlu untuk menambah dan memperkuat nama sponsor dengan beberapa cara yang terlihat yang tidak dapat dihindari atau diabaikan. Nama dapat dicantumkan pada pemain atau peserta atau pada kendaraan atau peralatan. Mobil balap biasanya memiliki nama dari beberapa sponsor pendamping. Selain itu, papan iklan stadion dapat disewa di lapangan sepak bola atau atletik. Situs poster besar dapat dipasang di samping pacuan kuda dan spanduk dapat ditampilkan secara mencolok di sirkuit balap motor. Yang kedua ada biaya. Anggaran biasanya akan mencakup biaya untuk penyewaan konsultan spesialis untuk menegosiasikan kontrak yang memungkinkan dan untuk mengelola sponsorship. Dan ini dapat menjadikan bisnis yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Sponsor juga akan membutuhkan mengalokasikan staf internal untuk berkolaborasi dengan konsultan.
Jika demikian, pekerjaan tersebut, pekerja yang berkelanjutan mungkin perlu melibatkan manajer sponsorship seperti yang dilakukan BT. Misalnya orang ini mungkin sepenuhnya bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan sponsorship atau mungkin bekerja sama dengan konsultan dari luar. Apapun itu, ada biaya tenaga kerja yang harus dianggarkan. Yang ketiga, ada penyediaan pakaian, peralatan, dan perlengkapan. Bagian dari kontrak sponsorship dapat berupa penyediaan produk atau jasa perusahaan, tetapi dalam jumlah berapa, kapan, dan seberapa sering pasokan dibutuhkan, dan kapan serta di pasokan tersebut akan dikirimkan. Biaya yang cukup besar mungkin yang terlibat, termasuk produksi, staf, pengemasan, transportasi, dan kemungkinan penyediaan aktual di tempat-tempat di dalam dan luar negeri. Para eksekutif yang bertanggung jawab atas program personil harus bernegosiasi dengan hati-hati. Yang keempat ada penelitian. Sponsor harus mencari evaluasi tentang seberapa tepat sponsor mereka akan sesuai dengan audiens yang dituju sebelum acara, dan seberapa efektif sponsor mereka setelah acara. Perusahaan dapat meminta perhitungan liputan media yang dilakukan oleh perusahaan pemantau media spesialis yang mengilustrasikan cerita-cerita di media, di radio, dan di dalam liputan TV. Oke, next. Selanjutnya ada type of sponsorship atau jenis-jenis sponsorship. Subjek untuk sponsorship terbagi ke dalam kategori besar tertentu yang luas, yaitu didominasi oleh olahraga. Kategori-kategori ini adalah hiburan seni, olahraga, dan tujuan sosial. Yang pertama itu adalah olahraga. Bentuk sponsorship ini sekarang mendominasi di seluruh dunia. Olahraga dilakukan secara internasional dan dapat didukung oleh perusahaan multinasional karena liputan media global mereka. Misalnya, Grand Prix Formula 1 balap F1 motor berlangsung di sirkuit-sirkuit di seluruh dunia, termasuk Suzuka di Jepang. Yang kedua ada seni. Secara historis, sponsorship dimulai dengan perlindungan seni oleh orang-orang kaya. Saat ini ada orkestra, konser, opera, balet yang disponsori, teater, rekaman, pertunjukan seni, museum, penghargaan buku, dan banyak lagi organisasi dan acara budaya. Banyak di antaranya seperti Symphony Orchestra tidak akan bertahan tanpa dukungan komersial atau pemerintah. Yang ketiga ada tujuan sosial. Di masa depan, perusahaan akan semakin membedakan diri mereka dengan mensponsori kegiatan sosial dengan konsensusi tinggi. Hal ini telah menjadi cara yang berguna untuk membangun pesona perusahaan yang bermasyarakat, serta membangun rasa hormat dan kesetiaan pelanggan dan karyawan. Namun demikian, tampaknya secara umum, sekolah-sekolah di daerah yang lebih kaya yang cenderung lebih mungkin untuk mendapatkan sponsor, sebuah temuan yang membingungkan ketika kita mempertimbangkan bahwa sekolah-sekolah di daerah yang membutuhkan sumber daya yang paling banyak. Yang keempat ada hiburan. Ketika penyiaran komersial pertama kali diizinkan di Inggris hampir 50 tahun yang lalu, ia dilindungi dari akses-akses Amerika penyiaran, di mana seluruh program radio disponsori oleh perusahaan sabun dan perusahaan lain, sehingga genre ini dapat menjulukan opera sabun. Pada tahun 1980-an ada beberapa pelonggaran aturan terutama dengan program televisi BBC seperti konser Cathedral British Guest dan kontes musisi muda terbaik, Leodance Banks. Undang-Undang Penyiaran 1990 membawa perubahan mendasar. Komisi Independen Televisi atau ETC menggantikan otoritas penyiaran independen, Independent Broadcasting penyiaran ini yang mencakup televisi dan radio independen, dengan bertanggung jawab untuk memberikan parabola TV komersial, regional, dan otoritas radio yang bertanggung jawab untuk memberikan radio komersial lokal dan nasional. Di bawah undang-undang, program TV dan radio komersial sekarang dapat disponsori, meski sponsor memiliki ragam dan produk ditampilkan. Sebaliknya, dalam kasus program TV, mungkin ada iklan trailer di awal. Iklan singkat ini biasanya berdurasi detik. Yang kelima ada jenis lainnya. Lain sorry, kabar adalah perusahaan oleh asosiasi perdagangan, badan-badan profesional dan masyarakat berlangsung selama bertahun-tahun. Oke, next.
Next. Oke, selanjutnya public relation in political context. Next. Oke, yang pertama define public affairs and lobbying atau mendefinisikan urusan publik dan lobby. Dalam konteks politik, berbagai istilah digunakan untuk menjurus atau ketika pekerjaan dia lihat di bawah politik. Masing-masing fungsi ini sebenarnya memiliki peran yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, Departemen Urusan Publik umumnya mungkin hubungan pemerintah atau mereka mungkin merumuskan kebijakan dalam program hubungan masyarakat. Mendefinisikan urusan publik, politik sebagai aktif dalam hubungan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, regulasi dan regulasi yang dapat mempengaruhi kepentingan organisasi dapat dan operasi sebaliknya lobby menurut Cutlip-Deke. Di cara yang sebagian masyarakat yang membangun dan memelihara hubungan dengan untuk legislasi dan regulasi. Karena legislasi adalah bidang yang sedikit memahami legislasi. Lobby sering disewa mengurangi alasan-alasan untuk utama mengapa yang pertama untuk wakilan atau advokasi klien kepada pemerintah ada untuk beri nasihat strategi kepada klien tentang bagaimana sebuah kampanye harus dilakukan. Yang ketiga, untuk dukungan administrasi politik bagi klien mereka. Dalam konteks Inggris, Komisi Daging dan Ternak telah melakukan lobi keras untuk membatalkan larangan ilegal Prancis terhadap daging sapi. Kan Uni Eropa berhasil orang untuk menuntut ganti rugi. Pemerintah Prancis mencabut larangan sebelum mereka harus membayar ganti rugi. Sebuah organisasi dapat melakukan hubungan masyarakat dalam konteks politik dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, seorang pelobi spesialis dapat dilibatkan baik secara yang muncul beberapa konsultan lebih menawan memiliki pengaruh politik yang tinggi sebagai direktur atau penasihat. Yang ketiga, seorang anggota parlemen dapat dibayar untuk memberikan nasihat politik tentang hal-hal yang penting bagi suatu organisasi. Yang keempat, manajemen hubungan masyarakat internal dapat menangani lobi politik secara langsung. Yang kelima, sebuah asosiasi dapat melakukan lobi atau misalnya NU dan mewakili si pedesaan. Yang keenam, anggota parlemen dapat diundang untuk bergabung dengan dewan direksi perusahaan untuk membantu perusahaan melobi perintah secara langsung. Oke, next. Selanjutnya ada briefcase in lobbying PricewaterhouseCoopers and Camelot atau kasus-kasus singkat dalam lobby PricewaterhouseCoopers and Camelot. Yang pertama, merger Pricewaterhouse atau Coopers and Lybrand
Oke. Selanjutnya ada briefing case in lobbying PricewaterhouseCoopers and Kemalak. Yang pertama, Merger Pricewaterhouse atau Coopers and Lybrand. Pricewaterhouse dan Coopers and Lybrand mengumumkan rencana mereka pada tanggal 17 September 1997. Baru setelah hampir setahun kemudian pada tanggal 1 Juli 1998 secara resmi bergabung untuk membentuk PricewaterhouseCoopers, perusahaan jasa profesional terbesar di dunia setelah hampir satu tahun mereka khawatirkan para regulator. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk yang pertama, satu menyediakan klien mereka dengan cakupan geografis yang lebih baik. Yang kedua, memperkuat kemampuan mereka untuk berinvestasi di pada berkembang yang terlibat basis yang jauh lebih besar, menghilangkan investasi ganda. Ketiga, meningkatkan investasi mereka baru dan dengan demikian posisikan diri mereka untuk menawarkan solusi inovatif dalam basis modal intelektual yang mampu menawarkan keahlian kelas dunia. Namun karena pasar untuk jasa misalnya kerja konsultasi manajemen dan jasa keuangan perusahaan dan jasa konsultasi dan kepailitan sangat kompetitif dan didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan. Maka kasus tersebut dirujuk ke satu tugas merger dari Direktur Jenderal 4 Komisi Persaingan Usaha secara efektif dan dari Komisi Junior Reva kegiatan urusan publik digunakan dalam proses untuk yang pertama mengatur dan mengelola gugus tugas, yang kedua mengumpulkan data dan informasi intelijen tentang perspektif eksternal, yang ketiga mengkomunikasikan manfaat merger kepada para pengako kepentingan, yang keempat mendukung administrasi nasional di tingkat negara anggota, yang kelima melawan kesalahpahaman yang ada atau yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya next. Oke, yang kedua, perpanjang lisensi Lottery National Comelec. Batas waktu pengajuan lisensi untuk mengoperasikan Lottery Nasional Inggris Raya adalah tanggal 29 Februari tahun 2000. Dua perusahaan mengajukan penawaran. Comelec, operator yang sedang menjabat, dan The People's Lottery atau GPL, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Sir Richard Branson. Masalah mulai terjadi pada Comelec ketika mitra elektroniknya atau GTH menemukan kesalahan pada perangkat lunaknya. Hal ini berdampak buruk pada penawaran mereka dan Komisi Loteri Nasional atau NLC, pemberian lisensi, meminta klarifikasi dari berbagai usaha yang dilakukan oleh Comelec yang dirancang untuk menyelesaikan masalah perangkat lunak. Oke, next. Oke, selanjutnya ada Party Politik dan Government Public Relation. Seorang penulis menyatakan bahwa aktivitas hubungan masyarakat yang dilakukan oleh partai-partai politik dan pemerintahan Barat modern adalah sebuah hibrat atau pemasaran propaganda dari Osagni tahun 1999. Yang ia maksud adalah bahwa partai-partai sering kali berusaha membujuk orang untuk mempercayai pada isu-isu mereka dengan menggunakan proses komunikasi yang searah dan manipulatif. Namun, hubungan masyarakat juga merupakan kegiatan yang sah yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat dan kelompok pemangku kepentingan lainnya, dan untuk membuat sebuah partai dipahami atas apa yang diperjuangkan atau tidak diperjuangkan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada the lobbying political fundraising link atau hubungan lobby atau pelanggan dana politik. Konversensi tahunan partai politik di Inggris, terutama sebelum pemilihan umum, kepada meningkatkan kesadaran akan kepedulian dan kepentingan mereka. Pada tahun 1996, setahun sebelum pemilihan umum kampanye di Inggris, ada sekitar 100 peserta pemeran komersial di konservatif, buruh, dan liberal. Para
pemeran memberikan kontribusi bersih untuk dana partai sekitar setengah 1 juta pound sterling. Pada tahun-tahun berikutnya, konversi ini semakin berkembang, menggalang dana yang semakin besar untuk partai buruh khususnya. Karena peran penting Partai Liberal Demokrat dalam pemerintahan lokal, mereka seringkali memiliki beberapa pedagang eceran yang berperan di konversi mereka. Hal ini Hal ini pengaruh bisnis politik ini seringkali lebih meluas di negara-negara demokrasi yang baru berkembang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada studi kasus. Kasus yang diambil itu kasus di Twitter tentang KAI komuter dan bukti pentingnya etika VR. Kasus tersebut menggambarkan sebuah insiden yang melibatkan Departemen Public Relation dari KAI komuter lain yang menangani laporan pelecehan seksual secara tidak etis di media sosial. Dalam kasus ini, VR dianggap gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak memperhatikan hak pihak lain, tidak menghormati pendapat dan martabat orang lain, serta tidak memperhatikan harga diri seseorang dan kepentingan umum. KAI komuter lain dihadapkan pada situasi krisis yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat untuk melindungi publik dan stakeholder dari kerugian serta merestorasi reputasi organisasi. Mereka kemudian merespon dengan mengeluarkan permohonan maaf secara langsung kepada korban, menyediakan dukungan untuk melanjutkan laporan polisi, dan berjanji untuk terus mendampingi korban dalam proses hukum. Jadi kesimpulannya, manajemen krisis, hubungan masyarakat, sponsorship, dan komunikasi internal merupakan elemen penting dalam strategi komunikasi perusahaan. Respons yang cepat dan transparan dalam manajemen krisis dapat membantu organisasi pulih dari situasi darurat. Hubungan masyarakat dan lobby politik melibatkan berbagai pihak untuk menjelaskan kebijakan dan membangun citra perusahaan. Sponsorship dapat memberikan manfaat bisnis jika dipertimbangkan dengan hati-hati. Komunikasi internal yang efektif juga krusial dalam memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada seluruh anggota staf. Dengan menjaga reputasi perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham, karyawan, dan investor, serta mengelola krisis dengan baik. Perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.